Perkenalkan, nama saya Francisco Kendriafi dari kelas B semester 1, NIM 104202500078. Tugas tentang pengembangan pribadi konselor. Saya sebagai pribadi dan calon konselor, saya adalah seorang yang menghargai kedamaian dan kebaikan pada setiap individu. Nilai dasar saya adalah kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab sebagai pribadi. Saya menyukai berinteraksi dengan orang lain dan senang membantu menyelesaikan masalah kecil sehari-hari. Sebagai calon konselor, saya melihat diri saya sebagai fasilitator yang akan membantu klien menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri dan mencapai kesejahteraan psikologis. Identitas saya sebagai calon konselor erat kaitannya dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang bermakna bagi orang lain. 2. Sikap konselor yang perlu saya miliki. Yang pertama, empati. Saya akan berusaha memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandangnya sendiri, bukan hanya dari pandangan saya. Yang kedua, genuine. Saya akan bersikap sebenarnya dan tidak berpura-pura saat berinteraksi dengan klien sehingga membangun kepercayaan yang kuat. Yang ketiga, unconditional love. Saya akan memberikan dukungan tanpa syarat, menerima klien apa adanya tanpa melakukan penilaian atas pilihan atau kondisi hidupnya. Yang ketiga, self awareness saya. Saya menyadari bahwa emosi saya dapat berpengaruh oleh cerita klien. Jadi saya perlu selalu mengontrol dan mengenali emosi yang muncul agar tidak mempengaruhi proses konseling. Nilai saya tentang kejujuran membuat saya selalu berusaha menjadi terbuka dengan klien. Namun, saya juga menyadari adanya biasa pribadi tertentu seperti cenderung ingin segera memberikan solusi. Saya akan terus belajar untuk mengelola biasa ini agar tetap objektif dalam memberikan bantuan. Yang keempat, cara saya berpikir dan bersikap terbuka. Saya selalu berusaha berpikir positif, melihat setiap tantangan yang dihadapi klien sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, saya menjaga sikap dan terbuka terhadap berbagai pandangan hidup, budaya, dan pilihan hidup yang dimiliki klien. Saya tidak akan memaksakan pendapat saya, melainkan mendengarkan dengan seksama dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kelima, psychological adjustment saya. Untuk menyusun dan mengikuti rencana pengembangan diri sebagai calon konselor, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan kursus terkait konseling secara teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan refleksi diri secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan saya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta mencari dukungan dari sesama calon konselor.
atau konselor berpengalaman untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan masukan konstruktif. Jika menghadapi kesulitan atau menghambat dalam proses pengembangan, saya akan tetap tenang dan mencari cara yang tepat untuk mengatasinya tanpa menyerah. Demikian dari video saya, sekian dan terima kasih.